Yoyo ini cuma diam aja sambil terus menikmati rokoknya, dan tiba-tiba Yoyo ini mendengar ada suara langkah kaki yang jalan dari arah bawah. Akhirnya Yoyo ini pun penasaran. Dia coba berdiri. Ketika Yoyo ini mau melangkahkan kaki menuju ke arah sumber suara tadi yang dia dengar, tiba-tiba Yoyo ini melihat ada seorang kakek tua. "Oe kabeh iki ngeyel. Wis dikandhani. Aja mandeg ning ngene. Ngeyel kowe. Gak iso mulih kapok kowe." Oke. Wah. Sebelum tak mulai, ngopi dulu. Ya, monggo rencang semua ngopi dulu biar lancar. Bismillah. Oke. Mantap, surantap. Oke, tak mulai ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah kami kembali berkesempatan untuk menceritakan satu kisah pendakian, di mana kisah ini dialami oleh rencang kita bernama Yoyo yang ada di Kalimantan. Jadi Yoyo ini menceritakan di tahun 2016 dia mendaki bersama 3 orang temannya ke Gunung Arjuno yang ada di Jawa Timur. Wow, jadi cukup jauh ya dari Kalimantan ke Jawa Timur ini. Nah, dalam pendakian Yoyo dan teman-temannya ini, bisa dikatakan mereka ini melalui jalur di mana jalur ini sebenarnya ini tidak direkomendasikan ataupun bisa dikatakan dilarang lah untuk para pendaki. Jadi sedikit untuk informasi sebelumnya rencang semua. Jadi memang di beberapa gunung ada jalur yang diperuntukkan khususnya ini untuk pribumi ataupun orang dari kaki gunung, lereng gunung tersebut. Jadi untuk ngambil air, untuk nyari kayu bakar dan lain sebagainya, dan itu tidak diperuntukkan untuk para pendaki gitu. Tapi di tahun tersebut Yoyo ini dan teman-teman bersepakat untuk melalui jalur di Gunung Arjuno yang sebenarnya ini tidak direkomendasikan. Jadi jalur ini terpencil gitu. Bisa dikatakan jauh lah masuk ke kaki-kaki gunung yang bisa dikatakan desanya ini sangat terpencil. Kenapa mereka memilih jalur tersebut? Alasannya sederhana dan sebenarnya agak konyol, biar tidak mainstream gitu. Dan itu alasan pertama. Lalu alasan yang kedua, ini karena melalui jalur utama, ini mereka ini mengiranya ini terlalu jauh kalau bisa untuk sampai ke puncak gitu. Makanya mereka motong jalur yang bisa dikatakan ibaratnya kalau kita ini ke rumah, masuk ke rumah, ini kita lewat jalur belakang. Jadi kami berharap, bahkan Mas Yoyo sendiri ini berharap rencang semua yang menonton tayang ini, khususnya para pendaki, jangan meniru apa yang sudah sempat mereka ini lakukan, dan pada akhirnya mereka ini mengalami kejadian-kejadian yang benar-benar menyeramkan, khususnya ini Mas Yoyo ini. Baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang sudah Mas Yoyo dan teman-teman alami ketika mendaki ke Arjuno via jalur terlarang ini di tahun 2016, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami ke platform media sosial yang lain. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pasang headset masing-masing karena segmen pengalaman pendakianmu segera dimulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luput ing lara. Oke, jadi kisah ini dialami oleh 4 pendaki, di mana keempat pendaki ini ada 2 cowok dan 2 cewek. Jadi yang 2 cowok ini Yoyo sama Amin, yang cewek ini Ita sama Koni. Nah, mereka berempat ini berdomisili di Kalimantan.
Jadi di tahun 2016 ini mereka melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Arjuno yang ada di Jawa Timur. Wah, ini bisa dibayangkan dari Kalimantan sampai Jawa Timur. Ini butuh bisa dikatakan biaya yang sangat besar gitu. Mereka harus naik pesawat dan lain sebagainya. Nah, sebelum tak ceritain lebih lanjut ini, tak ceritain dulu latar belakang dari mereka berempat. Jadi bisa dikatakan dari keempat pendaki tadi yang paling mampu ataupun kaya lah, ini adalah Yoyo. Jadi di tahun 2016 Yoyo ini sudah menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses. Jadi muda, mapan, belum menikah pada waktu itu. Nah, kalau Amin ini adalah sahabat dari Yoyo semenjak mereka ini duduk di bangku SMA. Dan kondisinya di tahun tersebut Amin ini ikut kerja dengan si Yoyo di usahanya dari Yoyo sebagai admin. Nah, kalau dua yang cewek ini adalah sahabat dari mereka yang bisa dikatakan seringkali lah naik gunung bareng mereka berdua, tapi di sekitaran situ aja. Kalimantanan yang gunung-gunung bisa dikatakan pendek gitulah, 1000 berapa mdpl gitu. Jadi bisa dikatakan mereka adalah pendaki pemula karena juga baru beberapa kali aja naik gunung, belum terlalu sering seperti Yoyo dan Amin. Nah, awalnya ini yang punya rencana adalah Yoyo. Jadi seperti biasa, Yoyo ini mengajak Amin gitu. Intinya, Min, aku punya rencana mau melakukan ekspedisi pendakian keluar dari Kalimantan. Aku mau ke Pulau Jawa. Jadi karena Pulau Jawa ini kan memang terkenal banyak gunung yang masih bisa dikatakan asri dan juga aktif gitu. Nah, disitulah Yoyo ini benar-benar pengen, penasaran, dan Amin ini sempat bilang, loh lah ini kalau mau ke Pulau Jawa, ya jangan cuma satu gunung. Karena kita kondisinya udah jauh sampai Jawa gitu kan, kita menghabiskan banyak biaya, sekalian aja mau ke gunung mana saja. Amin ini memberikan ide seperti itu dan Yoyo ini menjawab, memang seperti itu Min, aku ini rencana ekspedisi naik ke 3 gunung. Jadi dimulai dari Jawa Timur, nanti kita ke Jawa Tengah, lalu ke Jawa Barat. Jadi ada 3 gunung yang akan kita naiki. Nanti yang Jawa Timur kita naik ke Arjuno, yang di Jawa Tengah kita akan naik ke Gunung Slamet, lalu yang di Jawa Barat kita akan naik ke Gunung Salak. Jadi ini 3 ini sudah tak pelajari semuanya, itu kata si Yoyo. Jadi menurut Yoyo ini adalah gunung-gunung yang bisa dikatakan treknya ini menantang gitu. Nah, sampai pada akhirnya Amin ini pun hanya mengiyakan gitu loh. Iya yo, aku nurut aja. Tapi permasalahannya gini yo, aku belum cukup ini loh, belum cukup tabungan lah, aku belum ada uang saku untuk sampai ke luar dari Kalimantan. Ini kan kita membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk akomodasi, hotel, pesawat dan lain sebagainya. Nah, Yoyo ini menenangkan, loh ini aku ngajak kamu, ini tidak nyuruh kamu ini untuk ngeluarin duitmu mau simpen aja, udah nggak usah mikir, kamu ikut aku. Nah, aku juga akan ngajak 2 teman kita itu loh, si Ita sama Koni. Nah, Amin ini agak kaget gitu kan, loh apa biayanya enggak banyak sekali. Udah tenang aja, ini sudah tak terencanain ini dari 2 tahun yang lalu gitu loh Min, tapi aku cuma diem aja. Aku nabung selama inilah, dari usahaku ini cukup banyak, ini udah ada tabungan, cukup lah untuk kita ke Pulau Jawa. Karena aku memang punya impian untuk ke 3 gunung itu. Oh alah, jadi Amin ini agak kaget, ternyata si Yoyo ini udah punya rencana jauh beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Akhirnya Amin ini pun nurut. Ya sudah yo, aku nurut aja. Jadi Yoyo ini cuma menugaskan Amin, tolong kamu dipersiapkan peralatan pendakian seperti biasa lah. Kita mau naik gunung, tapi yang kurang-kurang nanti kamu bilang sama aku. Kalau benar-benar ada yang kurang, ini info mengenai Arjuno, ini info mengenai Slamet dan Salak. Kalau kita butuh alat-alat yang kita belum punya, kamu bilang sama aku, nanti kita beli dulu. Oke, jadi semuanya ini mulai dipersiapkan. Nah, Ita sama Koni ini pun diberitahu gitu loh. Jadi Ita sama Koni juga kondisinya sama, awalnya agak nolak karena mereka tidak punya uang saku. Nah, setelah Yoyo ini menenangkan, mereka ini bersemangat gitu loh. Wah, sih kita tour gitu, kita roadshow gitu, naik gunung sampai ke Pulau Jawa, akhirnya senang. Nah, Yoyo ini pun cuma berpesan sama Ita sama Koni karena kondisinya mereka juga belum menikah, mereka cewek kan, kalian pamit dulu yang penting sama orang tua. Kalau memang direstui,
ya ayo kamu berdua ini ikut berangkat, tapi kalau orang tua tidak memberi restu, aku tidak jadi ngajak kalian. Jadi bagus ini sih ini kalau kayak itu bisa ditiru gitu loh rencang-rencang. Akhirnya mereka berdua ini tak sama Koni ini pamit. Mereka pun awalnya orang tua mereka ini berat karena jauh gitu kan ke Jawa. Tapi setelah diyakinkan oleh mereka berdua ini orang tuanya akhirnya ya sudah yang penting hati-hati. Nah setelah semuanya ini beres, permit perizinan kepada orang tua ini beres, lalu peralatan pendakian sudah dipersiapkan oleh Amin. Jadi si Yoyo ini bilang sama teman-teman lain, kita beli logistik nanti kalau udah sampai di Jawa. Jadi biar kita tidak berat dari sini, kita tidak usah bawa apa-apa, bawa yang ringan-ringan aja lah. Peralatan gunung aja udah berat, kita bawa makanan yang ringan aja. Sampai nanti di Jawa kita baru beli logistik. Nah, teman-teman ini mengiyakan, mereka bersepakat akhirnya akan berangkat di minggu depan. Singkat cerita, hari pendakian ini tiba. Jadi sebelum mereka berangkat, Yoyo ini sempat bilang sama Amin untuk menginstruksikan kepada karyawan-karyawan dari Yoyo ini, intinya usaha ini biar tetap jalan gitu loh, jangan sampai mandek. Nanti laporan dari usaha ini akan tak ambil ketika aku pulang dari ekspedisi ini, ucap si Yoyo ini. Jadi karyawan lain ini disuruh membuat laporan gitu, laporan LPG lah, pertanggungjawaban untuk bosnya ini si Yoyo. Jadi tak tinggal selama beberapa minggu, pokoknya harus beres, harus rapi. Amin ini menginfokan dan karyawan lain ini nurut. Jadi kondisinya karyawan ini juga tidak iri gitu ketika Amin diajak, karena memang ketika babat alas ini berarti seperti mendirikan usaha dari nol. Yoyo ini ditemani sama Amin. Jadi Amin ini bisa dikatakan seperti ya sudah sangat akrab lah gitu. Nah setelah seperti itu kan mereka ini berkumpul dan mereka pun berangkat itu menuju ke bandara. Nah singkat cerita, setelah mereka menempuh perjalanan menggunakan transportasi pesawat terbang, sampailah mereka ini di Jawa Timur. Ketika sampai di Jawa Timur, mereka ini langsung menghubungi mobil charteran yang memang sudah dipesan oleh Yoyo jauh-jauh hari ini untuk mengantar mereka ke salah satu hotel, di mana hotel ini ada di wilayah yang tidak begitu jauh dari Gunung Arjuno. Jadi mereka pun akhirnya menghubungi mobil charteran tersebut. Nah, mobil charteran ini pun datang, mereka naik, mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju ke hotel. Jadi rencananya dari Yoyo, mereka akan nginep di malam itu dan keesokan harinya mereka baru akan berangkat ke Gunung Arjuno. Di tengah perjalanan, mereka ini sempat mampir ke minimarket, mereka belanja logistik, mereka belanja rokok bagi yang cowok-cowok dan lain sebagainya. Nah, setelahnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke hotel. Jadi sampai di hotel ini mereka langsung menuju ke room, ke kamar yang sudah dipesan oleh Yoyo ini jauh-jauh hari via telepon. Nah setelahnya mereka ini mulai menata lagi. Jadi kebiasaan mereka ini punya kebiasaan bagus. Sebelum naik gunung jauh-jauh hari ini perlengkapan ini selalu dicek lagi. Jadi benar-benar proper, mereka siap ketika mau naik gunung. Sampai di hotel ini mereka ngecek lagi, barangkali ada yang ketinggalan di mobil charteran dan lain sebagainya. Ini udah beres semua. Nah mereka pun mulai beristirahat di hotel. Jadi di malam harinya ketika mereka beristirahat, mereka ini berempat nyari-nyari informasi tambahan mengenai Gunung Arjuno. Jadi diliderin atau dipimpin oleh si Yoyo ini. Tolong kalian lewat media sosial atau lewat orang-orang itu yang ada di bawah, petugas-petugas hotel gitu, kalian cari informasi, barangkali ada yang tahu mengenai Gunung Arjuno, informasi tambahan gitu. Nah teman-teman ini pun mulai mencari, menggali informasi. Jadi informasi ini seperti gini loh rencang-rencang, jalurnya ini mana saja, lalu pantangannya apa saja di gunung itu, lalu treknya ini bagaimana dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk informasi tambahan. Nah setelah mereka ini mencari informasi tambahan, sebelum mereka istirahat tidur, mereka ini sempat berembuk. Jadi mereka ini akan melalui jalur, di mana jalur ini bisa dikatakan jalur yang tidak direkomendasikan untuk para pendaki. Jadi info ini didapatkan oleh si Yoyo ini dari salah satu petugas hotel. Jadi intinya ada jalur yang intinya anti mainstream lah. Jadi anti mainstream ini tidak umum untuk dilalui para pendaki. Tapi jalur ini jalur pendek untuk menuju ke puncak dari Gunung Arjuno. Ibaratnya rencang semua, kalau kita ini masuk rumah, ini masuknya lewat pintu belakang gitu loh. Jadi akhirnya
disampaikanlah oleh Yoyo. Nah, awalnya Amin ini agak ragu, yuk, apa enggak bahaya gitu. Ah, enggak masalah, lagian kata petugas hotel itu nanti kita bisa izin ke kepala desa. Nanti kalau kepala desa mengizinkan, kita bisa naik gitu. Tapi kan enggak ada pendaki yang lewat situ, kata Amin ini. Enggak masalah lah, lagian kan lebih enak aja, Min. Intinya gini, tidak apa ya namanya, tidak mainstream gitu. Jadi kita melalui jalur yang tidak mainstream, lalu kita bisa cepat sampai di puncak Arjuno gitu. Dan aku dengar juga ini jalurnya masih sangat asri. Ayolah, karena ini dilewati oleh orang-orang kaki gunung dari Arjuno itu aja. Untuk mereka ini konon katanya ada yang banyak bertapa, lalu ada yang mencari kayu bakar gitu. Pokoknya untuk kegiatan saja. Jadi jarang ada pendaki yang lewat situ. Loh, lah nanti ada pos-posnya atau tidak? Amin ini bertanya kan. Ada, kata yang jaga petugas hotel ini, ada pos-posnya. Pos-pos ini diperuntukkan untuk para orang-orang pribumi tadi, kaki gunung, yang biasa nyari kayu bakar, yang ke sumber mata air dan lain sebagainya. Udahlah, kita lewat situ aja. Gimana teman-teman? Nah, kondisinya Ita sama Koni ini kan nurut aja. Aku mah terserah aja, terserah kamu, yuk, kamu mau lewat mana aja kami ikut. Nah, akhirnya Amin ini awalnya agak ragu, tapi karena Yoyo ini terus meyakinkan, Amin pun setuju, karena Yoyo juga the boss gitu kan, bosnya. Oke, akhirnya setujulah mereka beristirahat. Dan singkat cerita, keesokan paginya mereka ini sudah bangun di sekitaran subuh hari. Mereka bangun, mereka sarapan, setelahnya mereka pun menghubungi mobil charteran lagi yang mereka ini sudah pesan. Si Yoyo ini sudah pesan, Akhirnya mobil ini pun datang. Setelah mereka sarapan, berangkatlah mereka menuju ke alamat yang dituju. Jadi jalur ini bisa dikatakan jalur yang di desa terpencil gitu, Rencang. Dan ini tidak direkomendasikan ya untuk para pendaki. Nah, mereka ini masuk ke mobil charteran, nata perlengkapan yang mereka bawa, logistik yang mereka bawa, jalanlah mereka. Tidak ada kendala apapun dalam perjalanan mereka menuju ke Gunung Arjuno. Jadi mereka ini berangkat pada sekitaran jam 6 pagi, dan pada sekitaran jam 8 mereka ini sudah sampai di tujuan yang digandaki oleh Yoyo dan teman-teman. Jadi memang mereka ini masuk ke desa-desa terpencil, sampai pada akhirnya tibalah mereka di sana. Mereka langsung menuju ke rumah dari kepala desa setempat. Tujuannya untuk minta izin gitu untuk naik. Nah, setelahnya mereka ini jalan, mereka bertanya di mana rumah kepala desa, akhirnya ditunjukkan, mereka pun ke sana. Mereka ini disambut dengan sangat ramah, dengan sangat baik gitu oleh Pak Kepala Desa. Di situ Yoyo ini izin gitu loh. Gini loh Pak, kami ini jauh dari Kalimantan, kami mau ke Gunung Arjuno dan kami memilih melalui jalur yang ada di desa ini. Nah, Kepala Desa ini nampak awalnya agak keberatan gitu. Loh Mas, kok melalui jalur ini? Kan ada jalur yang lain Mas. Pokoknya jalur yang resmi gitulah, disebutin ada Tretes, ada dan lain sebagainya, ada Lawang. Tapi Yoyo ini menjawab, gini loh Pak, kami ini ekspedisi di Pulau Jawa, jadi ada 3 gunung dan kami ini ingin naik dengan kondisi yang jalurnya ini tidak terlalu jauh biar sampai ke puncak, jadi jalurnya pendek, dan ini yang kami dapatkan infonya Pak. Nah, kepala desa ini pun mengiyakan gitu, membetulkan, membenarkan, iya Mas, memang jalurnya terpendek untuk menuju ke puncak Arjuno. Tapi ini sebenarnya tidak direkomendasikan Mas untuk para pendaki. Jadi ini lebih kepada warga saja untuk nyari kayu bakar, untuk ya nyari air dan lain sebagainya Mas. Setelah Yoyo ini terus seperti merayu gitu kan, karena Yoyo juga akhirnya jadi penasaran, ini jalur seperti apa, kok seperti agak susah untuk perizinannya. Kepala desa ini pun akhirnya mengiyakan dengan berat hati gitu. Ya sudah Mas, karena panjenengan ini sampean ini ngotot, silahkan, tapi saya cuma berpesan kalau nanti sampai di pos 4 jangan mendirikan tenda di situ. Nah, Yoyo ini langsung mengiyakan. Sebenarnya Yoyo ini menuturkan kepada kami, penasaran pada waktu itu, ingin bertanya, kenapa kok tidak boleh mendirikan tenda di pos 4? Tapi karena tidak enak, Yoyo akhirnya menyimpan pertanyaan itu. Ya sudahlah, yang penting nanti tidak usah mendirikan tenda di pos 4 awalnya. Nah, setelah mendapatkan izin,
mereka sempat beristirahat sebentar di rumahnya Pak Kades, sempat disuguhi jajanan-jajanan khas desa, lalu disuguhi kopi juga. Mereka ini ngobrol ngalor ngidul sampai pada akhirnya berangkatlah mereka masuk ke jalur pendakian. Jadi di mana jalur ini sekali lagi jangan ditiru, ini seperti ini rencang-rencang. Jadi ini tidak direkomendasikan untuk para pendaki. Jadi sebenarnya untuk para warga saja, dan tidak kami sebutkan jalurnya ini apa. Tidak ditiru monggo. Nah, lanjut. Jadi akhirnya setelah berpamitan dengan Pak Kades, Yoyo pun mengajak ketiga temannya untuk langsung masuk ke jalur pendakian. Sekali lagi sebelum berangkat, Pak Kades ini sempat bilang, "Mas tenang ya mas, beneran ya, jangan sampai ngecamp di pos 4. Nah, Yoyo ini mengangguk. Siapa? Jalanlah mereka. Teman-teman ini sempat tanya, "Yok, lah kenapa Yok? Kok tidak boleh mendirikan tenda di pos 4? Aku juga tidak tahu, aku mau tanya, tidak enak," jawab Yoyo. "Oh ya sudahlah," jawab teman-temannya. "Ayo jalan." Akhirnya mereka jalan. Nah, kondisi mereka jalan, ini berarti mereka ini masuk ke jalur. Jadi jalurnya ini benar-benar bukan jalur resmi ini, rencang semua. Jadi mereka jalan, memang masih asri. Pohon-pohon ini vegetasinya masih bisa dikatakan sangat rapat langsung karena terlalu asrinya gitu. Jadi gede-gede, pinus-pinus, pohon-pohon pinus ini sangat gede. Jadi benar-benar asri. Suara serangga hutan, suara burung-burung ini masih banyak menurut penuturan dari Mas Yoyo ini kepada kami. Jadi mereka jalan. Nah, ketika mereka mulai memasuki jalur pendakian, di mana jalurnya ini langsung jalan setapak, mereka ini langsung menemui beberapa teras. Jadi ada di sisi-sisi jalur pendakian, ini teras-teras yang memang sengaja dibuat untuk para kemungkinan warga sekitar ini melakukan pertapaan di situ. Jadi seperti yang kita tahu lah, di Gunung Arjuna ini kan banyak sekali masih yang melakukan ritual seperti bertapa dan lain sebagainya gitu. Nah, pada waktu itu Ita dan Koni ini sempat bertanya dengan Yoyo gitu, "Yok, kok Gunung Arjuna serem yo? Banyak yang ini untuk bertapa gitu." Ita dan Koni ini bertanya seperti itu karena mereka melihat sendiri dan tahu kenapa itu tempat bertapa, karena di situ ada sesajen, di situ ada seperti dupa yang dinyalakan. Jadi aroma ini benar-benar sangat menyengat, aroma dupa. Jadi sesajen ini banyak di teras-teras itu. Jadi tidak cuma satu rencang semua, di sisi-sisi jalur ini banyak. Nah, mereka jalan dengan kondisi langit ini cerah untuk menuju ke pos 1. Nah, berbekal info dari Pak Kades, mereka pun terus berjalan untuk menuju ke pos 1. Jadi memang ada dikasih pos-pos. Pos ini tujuannya dari kepala desa ini dibuat untuk para petani ataupun para warga setempat ini ketika mencari kayu bakar agar tahu radius yang mereka tempuh. Ketika sampai di pos 1 mereka nyari kayu bakar, oh udah terlalu jauh, ya sudah aku tak turun gitu. Ini memang dibikin sampai beberapa pos, bahkan sampai pos 5 gitu. Mereka lanjut jalan dengan kondisi cerah, vegetasi ini sudah rapat, langsung rapat. Jadi walaupun langit cerah, ini agak kelihatan gelap karena ketutupan pohon-pohon yang besar gitu. Jalan mereka, belum ada keanehan apapun. Jadi mereka ini masih bercanda, mereka ini masih asik lah gitu, menikmati pendakian mereka. Karena jalurnya ini menurut penuturan dari Mas Yoyo ini benar-benar asri, rencang semua. Aku juga penasaran ini. Jadi mereka jalan dan sampailah mereka di pos 1. Nah, ketika sampai di pos 1, mereka pun beristirahat sebentar, menikmati keindahan yang ada di sekitaran situ gitu kan. Si Yoyo sama Amin ini ngerokok, yang cewek-cewek makan cemilan, mereka minum air mineral. Yoyo pun bilang, "Ayo langsung jalan lagi untuk menuju ke pos 2. Teman-teman ini pun nurut, jalan mereka menuju ke pos 2. Kondisinya masih sama dengan yang tadi, belum ada keanehan apapun. Kondisi ini cerah, tapi nampak gelap karena pohonnya besar-besar. Jalan mereka. Mereka jalan ini dengan formasi rencang semua. Sorry tadi belum sempat tak sebutin. Yoyo ini ada di depan sebagai navigator leader. Di belakangnya ini ada si Ita, lalu disusul Koni, dan yang paling belakang sendiri ini Amin sebagai sweeper. Nah, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan untuk menuju ke pos 2, kabut sudah mulai nampak turun dengan tipis. Nah, mereka jalan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2. Jadi ketika sampai di pos 2, nampak kedua teman ceweknya, si Ita sama Koni, teman cewek dari Yoyo dan Amin ini, nampak pucat gitu. Ditanya sama Yoyo, "Loh kalian kenapa? Kok pucat gitu?" "Wah, gila ini treknya," katanya. "Jadi Gunung Arjuna, tidak seperti gunung-gunung yang sudah pernah tak naikin," jawab si Koni ini, sama si Ita ini yang ada di sekitaran rumah kita itu. "Jadi ini treknya ekstrim ya, gunung di Pulau Jawa gitu."
Nah, Yoyo ini tersenyum aja. Udahlah, nikmati aja pendakian. Oke, siap, yuk. Masih kuat nggak? Masih. Nah, mereka pun di situ ngobrol, bercanda, benar-benar menikmati pendakian. Sampai mereka ini lalai dengan target waktu mereka, agak lalai mereka. Jadi delewer waktunya ini, agak melupir. Nah, sebenarnya agak kurang bagus rencang semua. Inti untuk sekedar info aja. Ketika naik gunung ya alangkah lebih baiknya kita ditarget lah. Alangkah lebih baiknya kita ditarget gitu untuk sampai di pos ini berapa jam ini. Jadi genah nanti jelas ketika kita mau ngecamp di mana. Nah, mereka ini berencana ngecampnya nanti di pos 5 di atas gitu. Akhirnya mereka jalan dari pos 2 ini setelah beristirahat cukup lama gitu kan. Jalan. Tidak ada keanehan apapun sampai pada akhirnya mereka tiba di pos 3, di mana pos 3 ini kondisinya benar-benar sudah rapat vegetasinya. Nah, ketika sampai di pos 3, langit ini yang tadinya cerah sudah nampak gelap. Karena itu satu sudah memasuki waktu sore, lalu nampak juga mendung, tapi gerimis ini belum turun. Mereka ini istirahat lagi di pos 3. Nah, pada waktu itu menunjukkan jam 4:30 sore. Jadi sudah sore dan mereka ini memutuskan untuk istirahat lagi. Nah, disitulah Amin ini bertanya dengan Yoyo, ini kita gimana mau ngecampnya di mana gitu kan Amin, karena ini sudah mau menjelang petang gitu, udah mau malam. Yoyo ini menjawab, udah kita lanjut jalan lagi aja, lagian kan treknya asik ini, menantang, nanti kita lah di pos 5 sesuai dengan rencana. Nah, akhirnya Amin pun setuju aja gitu kan sama temennya, sama bosnya itu. Mereka istirahat lagi di pos 3, sekitaran jam 5:30. Yoyo ini ngajak teman-temannya, yuk lanjut jalan. Teman-teman ini oke, jalan mereka. Nah, ketika mereka jalan menuju ke pos 4 berarti ini sudah mulai terjadi keanehan-keanehan. Awal dari pos 3 belum ada keanehan apapun. 15 menit mereka jalan, tiba-tiba satu dari mereka, Amin, ini mendengar seperti ada langkah kaki di belakangnya. Amin ini diem saja. Dia tidak bilang sama teman-teman yang lain. Terus didengarkan langkah kaki ini. Ini jelas sekali, di belakangnya. Tapi setelah 10 menit langkah kaki ini seperti mengikuti langkah kaki dari Amin dan teman-teman. Tiba-tiba langkah kaki ini sudah tidak terdengar lagi atau menghilang dengan sendirinya. Dan tidak terdengar. Karena pada waktu itu Amin memang berzikir itu. Sampai pada akhirnya mereka ini tiba di pos 4. Nah, ketika mereka sampai di pos 4, Amin ini sempat bilang sama Yoyo, sini yuk, aku mau bilang sama kamu. Amin ini bilang, tadi aku dengar seperti ada yang ngikutin kita di belakang. Maksudnya, Yoyo kan bingung. Ada seperti yang jalan gitu di belakangku, seperti ada yang ngikutin. Kamu jangan bercanda lah. Enggak, aku nggak bercanda beneran. Nah, akhirnya Yoyo ini bilang sama Amin, udah nggak usah dipikirin. Toh lagian ini di hutan, ya udah wajar kayak gitu. Dan ini jalur yang jarang dilewati pendaki, jadi kan jalur sepi, cuma para petani. Udahlah, kalau kamu memang mendengar seperti itu, nggak usah terlalu dipikirin. Dan kamu nggak usah bilang sama Ita sama Koni, nanti mereka malah takut gitu. Oh ya sudah kalau gitulah. Terus ini kita gimana? Kondisinya ketika mereka sampai di pos 4, ini sudah 8:30 malam. Jadi jauh treknya, karena satu jauh dari pos 3 ini, 2 treknya ini terjal rencang semua. Jadi benar-benar mereka ini dikuras tenaganya dan beberapa kali ini sempat berhenti di jalur tadi. Nah, akhirnya Yoyo ini pun coba bilang sama ketiga temennya, ini kondisinya udah malam, kita ngecamp di sini aja bagaimana? Nah, disitulah Amin ini ini gimana Yoyo ini? Tadi udah dibilangin jangan ngecamp di pos 4. Akhirnya Amin ini agak protes sama Yoyo. Loh Yo, jangan kayak gitu Yo. Tadi kan udah dibilangin jangan sampai mendirikan tenda di pos 4. Nah, Yoyo ini entah kenapa pada waktu itu yang biasanya Yoyo ini menuruti semua pantangan yang ada di gunung yang dia daki, ini agak ngeyel gitu. Karena menurut penuturan Yoyo kepada kami, pada waktu sampai di pos 4 tersebut, Yoyo ini melihat kedua teman ceweknya ini udah benar-benar pucat, Ita sama Koni. Alasannya itu, jadi kasihan kedua teman ceweknya. Nggak masalah lah Min, lagian kan ada yang lihat. Dah, kita ngecamp di sini aja di pos 4. Ini ada shelter di sini. Jadi nanti habis ini kita cari tempat,
Kita ngecampnya di pos 4-an sini, kita cari tempat yang agak landai. Nah, pada waktu itu si Yoyo ini juga bilang sama Amin, ini kamu lihat Ita sama Koni seperti ini kondisinya. Udah kita di sini aja, nggak masalah lagi, nggak ada yang lihat. Udahlah, nggak ada apa-apa. Mana pernah kita naik gunung ada hal-hal yang aneh. Yang penting kan kita nggak nyalai aturan. Loh, Amin ini bilang, loh kita nyalai aturan, ini pantangan dari jalur ini. Pak Kades tadi bilang seperti itu. Ini aku cuma mengingatkan. Sekali lagi Amin ini agak ngotot mengingatkan satu bosnya ini, satu temannya ini. Tapi Yoyo ini seperti kekeh gitu. Udahlah, enggak masalah. Kita ngecamp di sini aja. Udah langsung kita beberes, kita mendirikan tenda. Nah, akhirnya mau enggak mau Amin pun nurut gitu kan. Walaupun Amin ini wajahnya nampak agak kesel. Karena ini kenapa Yoyo kok tumben seperti ini. Nah, kedua teman ceweknya Ita sama Koni nurut-nurut aja mah mereka ini. Jadi mereka langsung melepaskan keril. Yoyo ini jalan ke sekitar. Jadi ada satu shelter, bisa dikatakan shelter lah. Jadi tempat seperti pos ronda untuk istirahat kemungkinan para petani di situ yang nyari kayu bakar atau apalah ke hutan untuk memeriksa kebun karet dan lain sebagainya. Jadi setelah nyari ini Yoyo dan Yoyo ini melihat di belakang shelter ada tanah yang agak lapang. Nah, Yoyo ini kan berteriak, "Nah, ini kan aku udah bilang di sini bisa untuk ngecamp. Ini coba kalian lihat." Nah, teman-teman akhirnya ke sana semua dan lihat memang ada seperti tanah lapang. Akhirnya kan Yoyo bilang, "Udah mendirikan tenda di sana aja, tidak ada masalah." Nah, teman-teman ini pun setuju gitu kan. Tenda ini mulai diambil, kapasitasnya ini gede tendanya, jadi bisa muat sampai 6 orang. Jadi mereka cuma bawa satu tenda, di mana akan diisi oleh mereka berempat. Jadi nanti rencananya akan di sket di tengahnya, pakai tas-tas keril, yang di sini cowok-cowok, yang di sisi sebelahnya ini nanti cewek-cewek gitu, tidak dicampur gitu lah. Nah, setelahnya tenda ini pun didirikan. Tenda ini didirikan dengan cara mereka ini berbagi tugas. Jadi yang mendirikan tenda ini si Yoyo sama Amin, cowok-cewek. Jadi yang si Ita sama Koni ini langsung ditugasi untuk mengeluarkan logistik dan mereka masak. Karena itu udah malam, udah masuk ke jam 9 gitu kan. Jadi mereka rencananya akan istirahat, esok paginya mereka langsung akan summit gitu ke puncak. Jadi mereka semua akhirnya menjalankan tugasnya masing-masing gitu kan. Jadi setelah tenda ini berdiri, masakan ini juga sudah mulai akan matang karena mereka masak yang gampang-gampang aja gitu pada waktu itu. Nah, setelah semuanya ini beres, mereka ini berkumpul, mereka makan di situ. Mereka makan malam, mereka ngobrol, bercanda, ngopi-ngopi seperti biasa. Nah, Amin, Ita dan Koni ini memutuskan untuk tidur dulu pada waktu itu. Jadi mereka ini lelah, ngantuk, pengen tidur. Berbeda dengan Yoyo. Jadi Yoyo ini memutuskan untuk nantilah aku tak ngelanjutin ngopi, aku tak santai dulu menikmati malam sambil ngerokok gitu di depan tenda. Karena mereka juga bikin api unggun kecil. Nah, Yoyo ini rencananya mau mengangkatkan badan gitu loh. Jadi ketika temennya Amin, Ita dan si Koni ini pun masuk ke dalam tenda pakai sleeping bag, mereka langsung tidur. Nah, pada waktu itu Yoyo ini di depan tenda. Yoyo ini santai. Dia di depan api unggun kecil, dia ini merokok, menyesap kopinya sambil mendengarkan musik dari handphonenya. Yoyo ini nyanyi-nyanyi. Nah, setelah Yoyo ini nyanyi-nyanyi agak lama, jadi seperti ada suara yang mengikuti Yoyo ini bernyanyi gitu loh. Jadi Yoyo ini bernyanyi, nah di belakang Yoyo ini seperti ada yang mengikuti gitu loh. Jadi Yoyo nyanyi diikuti, Yoyo nyanyi diikuti. Nah, Yoyo ini kan agak, awalnya Yoyo ini berpikir ini suaranya Amin apa ya? Karena kondisinya Yoyo ini tahu, Amin juga tahu lagu ini, sering disetel sama Yoyo ketika di kantor lah. Pada waktu itu Yoyo ini melihat ke arahnya Amin, dibuka kan pintu tenda yang udah ditutup. Amin ini tidur pules, ngorok Amin ini, mendengkur. Kedua teman ceweknya juga nampak udah meringkuk, udah tidur. Yoyo ini coba manggil, kalian udah tidur ya semuanya? Semuanya ini diem, tidak ada yang menyauti Yoyo, membuktikan mereka ini sudah tidur pada waktu itu. Nah, akhirnya Yoyo ini menutup tenda kembali, dia duduk lagi. Apa mungkin aku kecapean ya? Jadi aku agak halu. Yoyo ini berpikir seperti itu. Jadi ada yang ikut nyanyi. Akhirnya musik ini dimatikan gitu. Jadi Yoyo ini cuma ngerokok aja, ngopi, karena dia juga agak ketakutan pada waktu itu. Karena jelas-jelas Yoyo ini mendengar suaranya ini seperti suara wanita gitu. Udahlah, dimatiin MP3-nya. Lagunya, musiknya, dia ini ngerokok, ngopi lagi di depan api unggun kecil. Nah, belum lama Yoyo ini
menyepi gitu dalam kesunyian malam pada waktu itu, tiba-tiba kabut yang tadinya tipis turun di pos 4 ini tiba-tiba sangat tebal. Nah, Yoyo ini agak curiga loh, kabut kok tiba-tiba datang dengan tebal, kok aneh. Itu adalah satu fenomena yang aneh menurut Yoyo, karena tidak pernah seperti itu dia mengalami seperti itu. Yoyo ini cuma diam aja sambil terus menikmati rokoknya, dan tiba-tiba Yoyo ini mendengar ada suara langkah kaki yang jalan dari arah bawah. Jadi suara langkah kaki yang Yoyo dengar ini perlahan, jalannya ini pelan-pelan menuju ke atas, ke arahnya Yoyo. Yoyo menolehkan wajahnya, dia coba menyari gitu. Siapa ya yang datang? Apa ada pendaki yang lewat sini? Yoyo ini udah curiga, tidak mungkin, karena kami juga dilarang. Apa ada petani yang kesini? Tidak mungkin, dilihat jam 10:30 malam. Wah, tidak mungkin ini. Akhirnya Yoyo ini pun penasaran. Dia coba berdiri. Ketika Yoyo ini mau melangkahkan kaki menuju ke arah sumber suara tadi yang dia dengar, tiba-tiba Yoyo ini melihat ada seorang kakek tua, di mana kakek tua ini menggunakan celana hitam menggantung, menggunakan topi caping. Dia ini satu membawa tongkat, jalannya ini agak bungkuk, wajahnya samar-samar terlihat, tapi nampak kumisnya, jenggotnya ini putih semua. Dan tangan satunya yang kanan ini menggenggam seperti parang, jalan. Lah, Yoyo ini agak kaget. Dia ini ketakutan pada waktu itu. Ini siapa kakek tua kok bisa sampai di pos 4 di atas gunung? Ini tidak mungkin. Nah, Yoyo ini ketakutan sampai rokok yang dia peting, dia bawa ini sampai terjatuh gitu loh. Saking ketakutannya dia cuma bisa melongo aja. Dia ini agak mundur-mundur mau menuju masuk ke dalam tenda. Tiba-tiba kakek ini yang tadinya jalan pelan, ini tiba-tiba saja sudah berada di depannya si Yoyo gitu loh. Jadi seperti, nah Yoyo ini kaget. Disitulah kakek ini bilang, "Lah opo kowe kabeh ning kene? Wis dikandani aja ning kene kok ngeyel ya." Nah, Yoyo ini bingung, ndak tahu gitu loh. Karena Yoyo ini kondisinya kan orang Kalimantan. Ndak tahu ini maksudnya apa yang dibilang pada waktu itu. Jadi kalau diartikan ini rencang semua, artinya kok kalian ini ngeyel, sudah dibilangin jangan mendirikan tenda di sini. Nah, pada waktu itu Yoyo ini kan bingung. Ada apa? Ada apa? Kayak ada apa? Saya salah apa? Oh, kabeh iki ngeyel. Wis dikandani. Aja mandek ning kene. Ngeyel kowe. Gak iso mulih kapok kowe. Jadi ngeyel kalian semua. Sudah dibilangin. Jangan berhenti di sini. Nggak bisa pulang, kapok kalian semua. Tapi kondisinya Yoyo ini nggak tahu. Bener-bener nggak tahu apa artinya. Gitu loh. Jadi Yoyo ini cuma merasa Yoyo ini salah gitu loh. Jadi dia punya rasa dia ini bersalah. Makanya langsung Yoyo ini minta maaf pada waktu itu. Iya kek, saya minta maaf. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan kakek ini. Pembicaraan dari kakek. Saya orang Kalimantan kek, saya tidak tahu kek. Jadi benar-benar Yoyo ini tidak tahu. Kakek ini cuma wajahnya, akhirnya ini kan kelihatan nampak. Wajahnya ini seperti kakek pada umumnya. Berkeriput gitu loh kulitnya. Nah, pada waktu itu akhirnya kakek ini bilang lagi. Nah, setelah ini kakeknya ini tidak menggunakan seperti bahasa Jawa, tapi menggunakan bahasa Indonesia gitulah. Jadi si Yoyo ini akhirnya tahu gitu pada akhirnya. Ya sudah, kalian pindah dari sini, jangan di sini. Semuanya pindah. Sekarang juga. Saiki, sambil tongkatnya ini diketukkan ke tanah ini. Dar. Nah, Yoyo ini kaget dan Yoyo ini pun paham. Oh iya kek, siap. Yoyo ini ketakutan, langsung masuk ke dalam tenda. Tenda ini dibuka. Nah, kakek ini nampak berjalan menuju ke satu pohon yang besar yang ada di dekat tenda mereka ini berdiri, memandang ke arahnya tenda dari Yoyo. Yoyo ini langsung membangunkan Amin, Ita dan Koni. Bangun. Semuanya bangun. Nah, teman-teman ini semua bangun. Ada apa yuk? Udah bangun aja, cepet kita pindah dari sini. Tenda kita bongkar, kita ke pos 5. Jangan di sini. Nah, Amin ini melihat satu gelagat yang tidak biasa dari Yoyo. Amin ini memegang tangannya Yoyo. Ada apa? Kamu kok panik kayak gitu? Ada apa? Udah Min, kamu jangan banyak ngomong. Pindah sekarang juga, pindah. Amin ini tahu kondisinya Yoyo ketakutan. Pasti Yoyo mengalami satu hal, tapi dia tidak bilang.
Akhirnya Amin ini nurut, ya udah tak kon, ayo Ton, langsung nurut aja nurut. Mereka pun langsung mengemasi tenda. Nah, ketika mengemasi tenda, mengemasi barang-barang mereka semua, kondisinya ini kan sudah malam, hampir setengah 12 gitu kan, hampir tengah malam. Yoyo ini masih melihat sosok kakek ini berdiri di sebelahnya pohon besar ini dekat tenda mereka, membawa parang sama tongkat ini, masih melihat tajam ke arah mereka. Nah, Yoyo ini belum bilang sama teman-temannya. Si Amin ini sempat tanya gitu, ketika mengemasi tenda, oh no, apa sih yo, ada apa yo, ada apa yo, tapi menggunakan bahasa sanalah Kalimantan. Ini menggunakan logat saya, mohon maaf rencang semua. Jadi ada apa, ada apa? Udah pindah aja, nanti tak ceritain. Nah, akhirnya nurut lah ini teman-teman semua. Setelah semuanya beres, mereka langsung menuju ke arah pos 5. Tapi sebelumnya si Yoyo ini bilang sama teman-teman gitu loh, sama si Amin, Ita, Koni, udah kalian bertiga langsung ke pos 5, ngikuti jalur aja ini dulu. Aku tak ini beresin api unggun. Kondisinya api unggun ini masih nyala. Nah, Yoyo ini bagus, rencana-rencana bisa ditiru. Jadi Yoyo ini berencana untuk mematikan api unggun. Jadi biar tidak terjadi kebakaran hutan ketika ditinggal gitu. Memastikan api ini benar-benar mati. Ini edukasi yang bagus dari Mas Yoyo. Bagus. Jadi Amin, Ita, Koni ini pun setuju. Mereka langsung jalan. Nah, pada waktu itu mereka ini jalan biasa aja, melewati sosok kakek tadi. Ada di tepi jalur, di tepi pohon yang ada dekat dengan tadi tenda mereka. Yoyo ini sempat melihat, kok ketika temannya ini seperti tidak melihat kakek tersebut. Nah, akhirnya Yoyo ini kan mematikan itu dengan air yang dia bawa, mati kan api unggun ini sambil diinjek-injek. Dan setelah dipastikan api ini mati, Yoyo ini jalan sambil Yoyo ini memohon maaf gitu loh, sambil menyapa sosok kakek tersebut. Kek, mohon maaf, saya jalan dulu. Tapi kakek ini cuma melirik ini, tajam, tidak menjawab sepatah kata pun. Nah, setelah melewati kakek tersebut, si Yoyo ini tiba-tiba kakek ini seperti menghardik gitu. Bang, lo masuk kok kene. Jadi artinya cepat pergi dari sini. Mereka ini lari. Langsung akhirnya si Yoyo ini kan, yang sudah ketinggalan dari ketiga teman, jalan Yoyo ini. Nah, keanehan dimulai di sini rencang semua. Jadi ketika Yoyo jalan dari pos 4 untuk menuju ke pos 5, menyusul ketiga temannya yang sudah jalan duluan, kondisinya ini benar-benar gelap. Vegetasi ini sangat rapat, kabut ini sangat tebal, jarak pandang ini sangat terbatas. Yoyo ini jalan. Dia berusaha memanggil Amin, Ita, Koni, tapi tidak ada sahutan sama sekali. Awalnya belum curiga Yoyo ini, karena Yoyo ini berpikir ini teman-temannya udah jauh di depan, kemungkinan juga udah di pos 5 mungkin, udah jauh. Karena kondisinya udah jalan cukup lama si Yoyo ini. Nah, tiba-tiba Yoyo ini mendengar seperti ada suara sosok wanita yang tadi ikut dia nyanyi. Dia kenali betul suara itu. Jadi suaranya ini seperti menyapa dari Yoyo. Itu loh. Hai. Tapi Yoyo ini berusaha untuk menutup telinganya. Dan kayak gini Yoyo ini. Enggak. Ini enggak benar. Yoyo ini terus lanjut jalan. Di tengah-tengah kabut yang sangat tebal. Dan Yoyo ini pun berinisiatif. Daripada aku sendirian ketakutan seperti ini, dan sosok kakek ini tadi siapa aku bingung, dia pun nyetel musik dari handphonenya. Disetel, dikunci handphonenya, dia sakukan kembali ke jaket sambil mendengarkan musik. Nah, disitulah Yoyo ini mendengar lagi suara wanita ini seperti mengikuti senandung dari musik itu. Musik ini bernyanyi gitu loh. Di belakangnya sosok wanita ini juga tiru. Nah, disitulah Yoyo ini langsung mengambil handphonenya, dimatikan. Dia melihat ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Duh, nggak beres. Yoyo tetap lanjut jalan. Tap. Yoyo kembali memanggil Amin, Ita, Koni. Min, Tak, Koni. Tapi benar-benar suasananya senyap. Ini biasanya ya rencang-rencang. Umumnya ketika jalan di tengah hutan malam-malam, di jalur pendakian lah, ini pasti terdengar suara serangga hutan. Pasti terdengar suara-suara entah ini burung malam dan lain sebagainya. Nah, yang dirasakan oleh Yoyo pada waktu itu, tidak ada suara apapun. Jadi benar-benar sunyi, senyap. Yang dia dengar cuma langkah kakinya sendiri, sama suara degup jantung. Dan tadi musik yang sempat dia setel. Dan suara sosok wanita. Itu.
itulah yang dirasakan oleh Yoyo. Ini aku aneh. Yoyo ini udah curiga, ini aku udah beres, ini aku ada di mana. Tapi Yoyo tetap lanjut jalan. Nah, tiba-tiba ketika Yoyo merasakan satu keanehan, dia curiga dengan kondisinya ini sedang berada di alam yang lain. Yoyo ini seperti ditertawakan oleh sosok wanita tadi. Yoyo ini mendengar dengan sangat jelas, tapi Yoyo ini apa lagi ya? Udah, dia ini takut, tapi berusaha untuk tidak takut gitu loh. Seperti berlagak, oh sejagoan, tenang aja. Padahal dia sangat takut, pingin sekali berlari. Tapi bagaimana mungkin, treknya ini naik gitu loh. Dia menenangkan dirinya dengan bersiul. Nah, pada waktu itu, terus dia ini berjalan. Jadi suara tawa wanita yang seperti ngejek ini, cuma sekali aja Yoyo dengar. Sampai pada akhirnya Yoyo ini lelah, benar-benar Yoyo lelah karena treknya ini naik. Dia berhenti di tepi jalur, dia berhenti di situ. Dia bersandar di satu pohon, dia minum itu. Dia membakar rokok untuk menenangkan dirinya. Ini teman-temanku kemana ya? Benar-benar Yoyo ini bingung gitu loh. Akhirnya Yoyo ini setelah menghabiskan satu batang rokok, dia pun berjalan. Karena kondisinya rencang semua, roadmap dari gunung tersebut, jalur, peta, ini kan Yoyo tidak kenali betul, cuma mendapatkan info dari Pak Kades ini cuma estimasi waktu saja. Jadi ketika Yoyo ini melihat waktu, oh kemungkinan memang masih jauh ke pos 5. Yoyo ini cuma berpikir seperti itu, masih terus berpikir positif. Setelah ngerokok, dia minum air mineral, dia bersandar di pohon, dia jalan lagi untuk menyusul temannya. Yoyo ini masih positif pikirannya, walaupun dia ini sempat mengalami beberapa kejadian tadi, aneh gitu. Jalan dia. Nah, disinilah Yoyo ini mulai sadar kalau dirinya ini sedang tersesat. Yoyo jalan 15 menit setelah Yoyo ini jalan tadi, berhenti gitu, istirahat ngerokok, dia buang putung rokoknya, dia jalan. 15 menit kemudian Yoyo ini melihat lagi dengan senternya, loh kok ini putung rokokku. Yoyo ini kenali betul, dia ambil putung rokok tadi, tegesan kalau bahasa sininya, yang tadi udah dirokok sama si Yoyo. Ini rokok, merek rokokku, ini rokokku tadi, kok aku sampai di sini lagi. Nah, disitulah Yoyo ini mulai curiga, apa ini rokok dari para petani yang naik atau rokok dari siapa? Entah ini Simbah tadi yang entah siapa. Yoyo ini udah mulai, ini udah beres apa ya? Tapi Yoyo ini masih tetap jalan untuk berusaha menyusul temannya ke pos 5. Jalan lagi Yoyo. 15 menit kemudian, Yoyo bertemu lagi dengan puntung rokoknya ini. Dia lihat jam untuk memastikan 30 menit. Tadi aku jalan 15 menit, ketemu putung rokok, ini 15 menit lagi. Setengah jam, 30 menit. Aku tersesat ini. Yoyo ini duduk lemas, dia udah mau nangis pada waktu itu. Dia berusaha memanggil, "Men, Ita, Koni." Tapi yang terdengar ini cuma gema, suaranya sendiri. Kembali itu. Duh, aku tersesat. Disitulah Yoyo ini benar-benar udah panik, dia ketakutan, mau nangis. Yoyo ini pun punya inisiatif, aku tak nyari kayu. Dia nyari kayu. Tujuannya untuk dia jadikan tanda, tancapkan di situ, di puntung rokoknya ini. Sekali lagi dia akan jalan. Kalau benar sampai di kayu ini, berarti dia benar-benar tersesat. Dia dapat satu kayu yang ada pangnya, ini 2 gini, ada rantingnya 2, yang gampang lah untuk dikenali. Ditancapkan di tanah itu, tanah agak gembur itu tanahnya. Konturnya ini tidak begitu padat, tanah yang ada di situ pada waktu itu. Melangkah lagi Yoyo ini. 15 menit kemudian sampailah Yoyo di kayu yang ditancapkan dan puntung rokok yang ada di situ. Yoyo duduk di situ, Yoyo nangis. Yoyo tersesat. Aku harus gimana ya? Aku harus gimana? Nangis Yoyo ini. Nah, saking paniknya Yoyo, ketakutannya Yoyo, dia nangis ini sesenggukan sampai Yoyo ini tertidur. Nah, ketika Yoyo ini tertidur, Yoyo ini mengalami seperti satu mimpi, di mana dalam mimpinya Yoyo ini ditemui oleh sosok bisa dikatakan nenek tua. Jadi nenek tua ini berkebaya. Jadi Yoyo ini seperti dinasehati di situ dengan bahasa yang Yoyo ini kenali, yaitu bahasa Indonesia biasa gitulah. Jadi intinya, "Nak, kamu ini sudah dibilangin sama orang tua itu mbok ya nurut. Jangan seenaknya sendiri. Kalau orang tua sudah ngendikan, kalau orang tua ini sudah bilang, ya kamu turuti.
inilah akibatnya kalau kamu tidak nuruti apa perkataan orang tua. Nah Yoyo ini kan bingung di mimpinya ini. Ia cuma menjawab, iya nek, iya nek, iya nek. Nah kamu tidak usah takut. Tadi yang kamu temui menyuruh kamu pergi dari pos 4 itu adalah suamiku. Jadi kakek-kakek yang pakai topi caping, yang bawa parang itu seperti menghardik kasar itu tadi, keras gitu kan, menyuruh mereka pergi dari pos 4, khususnya Yoyo ini ternyata suami dari nenek tersebut. Iya nek, lah kami kok disuruh pergi dari pos 4, sebenarnya ada apa nek? Nah disitulah nenek ini cuma bilang, sudah, kamu jangan memikirkan hal itu, yang penting kamu ini sudah pergi dari pos 4, kamu sedang tersesat. Biar kamu tidak tersesat, kamu nanti cari aliran air parit kecil yang ada di sekitaran tempat kamu ini tidur ini. Setelah kamu menemui parit tadi, nanti sungai, kamu ambil air wudhu. Setelahnya kamu berdoa kepada Gusti Pangeran, minta petunjuk jalan pulang. Yoyo ini nangis di dalam mimpinya. Iya nek, terima kasih. Jadi itulah yang dirasakan Yoyo pada waktu itu. Akhirnya Yoyo ini pun seperti bangun gitu loh. Setelahnya ini seperti terbangun. Yoyo ini masih di tengah-tengah hutan, di mana hutan ini sangat sunyi, sangat senyap. Yoyo ini bingung, kondisinya masih gelap sekali. Dia ini melihat jam, seperti jam ini berputar sangat cepat gitu. Tapi kok masih gelap. Yoyo ini bingung, dia duduk, dia bakar rokok lagi daripada bingung untuk menenangkan dirinya. Dia makan cemilan, roti kering yang ada di kerilnya, dia makan. Air sudah mulai menipis. Yoyo ini berencana mau ngisi tenaga dulu. Nanti dia akan mencari parit seperti yang dikatakan oleh sosok nenek di dalam mimpinya. Apakah benar ada parit? Sampai pada satu momen, Yoyo ini mendengar ada banyak langkah kaki. Ini dari bawah, jalur bawah. Kok banyak sekali langkah kaki? Jadi seperti derap langkah kaki. Prak. Nah, Yoyo ini berusaha ngintip gitu ke situ. Dia pakai headlamp dan senternya. Loh, kok banyak sekali orang. Jadi orang ini banyak. Yang samar-samar Yoyo ini lihat. Orang-orang ini seperti membawa alat seperti tombak gitu kan, sama bawa obor untuk penerangan. Loh, ini siapa mereka? Jadi Yoyo ini takut. Kerilnya yang tadi tergeletak di depannya, jajan-jajan gitu, diseret. Yoyo ini ngumpet di salah satu pohon yang agak besar di situ. Dia ngumpet. Dia ini mengintip dari balik pohon itu. Ketika ini rombongan ini lewat, ternyata derap langkah kaki yang banyak ini seperti satu rombongan pasukan, di mana sosok-sosok ini seperti orang-orang dari kerajaan masa lampau. Jadi pakaiannya ini seperti bertelanjang dada karena laki-laki semua sosok ini, menggunakan seperti ikat tali kepala, dan rambutnya ini seperti digulung ke atas semua. Rambutnya ini panjang-panjang, membawa tombak, dan mereka ini yang tangan kiri membawa obor gitu. Jadi mereka jualan seperti prajurit, menuju ke atas. Nah pada waktu itu kabut ini masih turun dengan tebal. Yoyo ini berusaha mau menyentari, tapi dia ini takut. Senternya ini sempat dimatiin sama headlampnya ini. Dia ini cuma melihat sampai rombongan ini lewat dan hilang di telan kabut. Yoyo ini baru berani nyenterin, menerangi. Rombongan ini sudah tidak terlihat, tapi anehnya suara langkah kaki mereka ini masih terlihat. Nah akhirnya karena penasaran dan daripada di situ, Yoyo ini langsung gembol kerilnya. Keril ini dia pakai. Dia pun agak jalan cepat mengikuti rombongan ini. Ini mau kemana? Daripada aku di sini, aku tidak tahu jalan. Sampai pada akhirnya Yoyo ini masih terus mendengarkan suara langkah kaki ini ke atas, mengikuti Yoyo ini agak jauh, tapi terdengar ini suara langkah kaki. Sampai pada satu titik Yoyo ini berhenti. Suara langkah kaki ini tidak terdengar lagi. Yang didengar oleh Yoyo ini adalah suara gemericik air. Disitulah Yoyo ini langsung menuju ke arah sumber suara itu. Di situ Yoyo ini nyari gitu kan, agak jauh masuk ke dalam hutan yang gelap. Dan Yoyo ini benar saja menemui satu aliran sungai kecil seperti parit. Dan dia langsung teringat, nenek ini tadi menyuruh dia ambil air wudhu ketika bertemu dengan aliran sungai atau parit kecil. Disitulah Yoyo ini langsung ambil air wudhu. Setelah ngambil air wudhu, Yoyo ini berdoa, ya Allah, berilah jalan petunjukmu, berilah jalan keluar.
bagaimana saya harus keluar dari tengah hutan belantara ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Berilah aku kesempatan. Apabila aku harus tersesat dan aku harus meninggal di sini, aku ikhlas kalau itu memang takdirmu. Jadi sudah lillahi ta'ala Yoyo ini pada waktu itu. Sampai pada akhirnya Yoyo ini selesai berdoa, dia pun seperti memiliki energi lagi. Akhirnya dia jalan mengikuti jalur yang naik tadi, yang suara langkah kaki para pasukan ini seperti naik. Walaupun sudah tidak terdengar, Yoyo ini seperti berikhtiar dia. Udahlah, aku tak berusaha, aku naik mengikuti itu. Akhirnya Yoyo ini terus melantunkan doa-doa. Setelah dia wudhu, dia tadi berdoa, dia terus jalan sambil berdoa. Sampai pada satu titik, entah kenapa Yoyo ini benar-benar seperti limbo. Dia ini pusing, yang benar-benar pusing sekali. Dan Yoyo ini terjatuh dan tidak sadarkan diri. Nah, ketika Yoyo ini sadarkan diri, gitu kan, Yoyo ini masih berada dalam satu kondisi di mana dia ini kenali betul ini adalah pos 4. Nah, Yoyo ini bingung, aku kok sudah sampai di pos 4. Tapi kondisinya ini masih gelap rencang semua. Gelap sekali. Yoyo ini kenali betul, ini pos 4. Setelah Yoyo ini mengamati di balik kabut yang sangat tebal, Yoyo ini melihat kok banyak sekali orang-orang di sini. Yoyo ini akhirnya berdiri. Dia berusaha mendekati orang-orang yang banyak ini di sekitaran pos 4. Ternyata orang-orang ini seperti orang-orang desa dari kerajaan masa lampau. Bisa dilihat dari busananya yang mereka pakai. Yoyo ini takut. Dan Yoyo ini sadar, ini di alam gaib. Ini di alam jin. Yoyo ini sadar, dia cuma duduk aja. Dia takut, gitu loh. Dia mematikan senter sama headlampnya. Dia cuma melihat ke sekitaran. Jadi banyak orang ini seperti bertransaksi jual beli. Banyak sekali di situ. Dan menggunakan bahasa yang Yoyo ini tidak tahu. Bahasanya ini seperti bahasa Jawa menurut Yoyo ini, tapi bahasa Jawa yang kemungkinan ini kuno sekali. Yoyo ini tidak tahu menau. Yoyo ini cuma diem aja. Dia ini terus seperti ini, duduk menunduk. Dia ini benar-benar takut sampai dia ini nangis. Yoyo ini nangis sesungguhan, tapi berusaha dia tahan sampai dia lelah sendiri dan dia tertidur kembali. Nah, sadar-sadar Yoyo ini seperti ada yang membangunkan. Yuk bangun, yuk bangun, yuk. Yoyo ini bangun. Nah, ketika Yoyo bangun, Yoyo ini berada di pos 4, benar-benar di pos 4, di tepi jalur dari pos 4. Dan yang membangunkan ini adalah Amin, Ita, Koni, Pak Kades, dan seperti beberapa orang warga desa. Yoyo ini bangun. Yuk bangun, yuk. Ya Allah, yuk. Akhirnya kamu ditemukan, yuk. Akhirnya kamu ditemukan. Yoyo ini masih bingung gitu loh. Kondisinya ini benar-benar bingung. Kayak orang linglung. Akhirnya Pak Kades ini menginstruksikan beberapa warga ini untuk menandu daripada si Yoyo ini. Ditandulah Yoyo ini dan teman-teman lain pun mengikutinya, mereka turun. Singkat cerita, sampailah mereka di rumahnya Pak Kades. Ketika sampai di rumah Pak Kades, Yoyo ini udah agak baikan, udah istirahat beberapa jam, dia udah makan, udah minum. Pak Kades ini menasihati kembali, menegur gitulah. Mas Yoyo ini bagaimana mas? Bapak kan sudah bilang jangan mendirikan tenda di pos 4. Ini kan akibatnya seperti ini. Yoyo ini masih tidak ngerti. Lupa, lah saya ini kenapa? Mas Yoyo ini hilang sampai 3 hari ini loh, teman-teman ini bingung. Loh, Yoyo ini bingung. Jadi Yoyo ini merasa waktu ini kok sangat cepat. Tadi sempat merasa seperti itu, ternyata benar. Nah, disitulah ternyata Yoyo ini tersesat selama 3 hari. Teman-teman ini khawatir semuanya, mereka menunggu di pos 5. Ini tidak sampai-sampai Yoyo. Akhirnya mereka turun, bilang sama Pak Kades dan beberapa warga untuk ditolong mencari. Dan mereka semua sampai nginep-nginep gitu loh. Dan anehnya rencang semua, ketika mereka mencari ini mereka bolak-balik. Naik ke atas sampai pos 5, bahkan sampai puncak, balik lagi beberapa kali. Ini tidak melihat adanya Yoyo di tepi jalur pos 4. Itu aneh sekali. Jadi Yoyo ini seperti disirep dalam dimensi lain. Nah, di situ Yoyo juga menjelaskan sama teman-temannya. Karena Amin, Ita, Koni ini kan juga penasaran. Mereka tanya, kenapa kok nyuruh pindah kamu ini dari pos 4, sebenarnya ada apa? Diceritakan, lu kalian tidak melihat di sana ada seorang kakek tua. Ini yang nyuruh kita untuk pindah gitu. Enggak, kami nggak ngelihat kok. Jadi mereka bertiga ini tidak ada yang melihat selain dari Yoyo ini. Nah, disitulah Pak Kades ini sekali lagi menegur dan menasihati mereka. Sudah, ini untuk pembelajaran kalian ya, Bapak tegur.
ada di beberapa gunung, termasuk Gunung Arjuna ini pantangan-pantangan bagi para pendaki. Apalagi jalur ini yang sebenarnya dilarang untuk para pendaki, Mas. Sudah tak izinkan kok kalian masih ngeyel. Jangan mendirikan tenda di pos 4. Karena di sana adalah pasar setan, pasar gaib. Dan kami ini sering merituali di sana agar penghuni yang ada di sana ini tenang, tidak ngamuk-ngamuk ketika para petani ini naik. Kalian kok malah di sana? Kalian ini seperti ngobrol keras-kerasan, mungkin itu pasar setan, itu pasar gaib. Nah disitulah si Yoyo ini pun menceritakan semua gitu. Iya Pak, saya juga melihat seperti ada yang bertransaksi lah, iya saya melihat seperti. Nah Yoyo ini juga menceritakan ada seorang nenek tua yang seperti menyelamatkan dia gitu kan. Pak Kades cuma menjelaskan wallahu a'lam Mas, itu siapa. Dan yang paling penting Mas Yoyo ini selamat, dan kemungkinan nenek tua tersebut juga jin yang baik yang ingin menyelamatkan Mas Yoyo. Karena Mas Yoyo ini kemungkinan ya masih pantas lah untuk diselamatkan. Coba kalau Mas Yoyo ini lebih macam-macam lagi di pos 4 dan lain sebagainya. Nah, jadi Yoyo ini di situ menyesal, dia minta maaf gitu kan, mohon maaf, dan intinya Pak Kades juga memaafkan. Jadi mereka semua akhirnya nginep lagi di rumahnya Pak Kades semalam. Setelahnya keesokan harinya ini mereka langsung menggunakan mobil charteran yang sudah dipesan. Mereka langsung menuju ke bandara. Jadi rencana mereka untuk ke gunung selanjutnya, yaitu Gunung Slamet dan Gunung Salak ini mereka cancel karena ada kejadian seperti itu. Dan Yoyo ini juga memohon maaf kepada teman-teman yang lain, sama Amin, sama Ita, sama Koni. Intinya tidak jadi ngajak kalian untuk ekspedisi ke 3 gunung. Lalu saya juga sudah salah merepotkan kalian gitu kan. Intinya sempat hilang karena kesalahan aku sendiri ngeyel mendirikan tenda di pos 4. Nah teman-teman ini memaafkan, dan juga intinya ini bilang sama Yoyo, untuk pelajaran kita semua Yo, tidak cuma kamu dan beberapa pendaki lain. Jadi di beberapa gunung memang ada pantangan. Nah percaya dan tidak percaya rencang semua kembali kepada diri kita masing-masing. Dan alangkah lebih baiknya, karena gunung ini kan bukan tempat kita, ketika mendaki gunung ya taatilah, patuhilah pantangan yang sudah ada di gunung-gunung tersebut. Karena kondisinya orang yang memberitahu ini lebih tahu daripada kita keadaan dari gunung yang akan kita daki. Orang-orang dari lereng gunung, kaki gunung kan lebih tahu kondisinya. Alangkah lebih baiknya, lebih bijaknya, percaya atau tidak percaya, kita patuhi api yang sudah ada. Jadi jangan keminter, jangan kemelinti. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Semoga dari perjalanan pendakian Mas Yoyo dan teman-teman ini kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.